Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Politik Bapak Iqman Nurrahman MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Muhdi Maulana, Oki Purwanti, dan Sarayu Ernawati akan mempresentasikan materi pada bab 9 yang berjudul Kekerasan dan Terorisme. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya yang akan membahas tentang penggunaan politik kebencian. Studi tentang kekerasan politik termasuk ke dalam bidang sosiologi politik. Namun studi tentang perang, terorisme, dan kekerasan lainnya tetap terkotak-kotak. Penggunaan politik kebencian yaitu kebencian terhadap kelompok lain yang melayani berbagai tujuan politik seperti mengkonsolidasikan kekuasaan, membuat klaim, menangkis kesalahan, dan mementingkan kepentingan pribadi pemimpin merupakan contoh dari penggunaan politik kebencian. Yang selanjutnya ada genosida, di mana merupakan salah satu contoh kekerasan politik yang diarahkan negara terhadap warga negaranya, dan merupakan salah satu jenis terorisme negara karena membutuhkan persetujuan atau intervensi langsung aparat negara. Penyebab sosiologis genosida sendiri yaitu modernitas, konflik etnis, efek samping kolonialisme, gangguan ekonomi, serta sistem politik yang menyatukan warganya walaupun secara dangkal merupakan penyebab terjadinya genosida. Penyebab pertama genosida yaitu modernitas. Modernitas menurut Zygmunt Bauman pada tahun 2000 memiliki 4 ciri, yaitu nasionalisme, rasisme ilmiah, rasionalisasi birokrasi, dan juga teknologi, di mana keempat ciri tersebut merupakan syarat terjadinya genosida. Nasionalisme merupakan suatu gerakan ideologis untuk mempertahankan dan memelihara ekonomi, persatuan, dan juga identitas suatu bangsa. Penyebab genosida yang selanjutnya ialah kolonialisme. Kolonial imperial, di mana sebuah negara maju mengeksploitasi negara yang lebih lemah dengan cara penggunaan bahan baku, tenaga kerja yang murah, dan juga bawahan penduduk asli yang dipisahkan dari kekuasaan yang sedang berkuasa dalam jangka waktu yang lama. Penyebab genosida lainnya ialah konflik etnis, di mana seringkali nasionalisme dikaitkan dengan konflik etnis. James McKay pada tahun 1982 menggambarkan perspektif mobilisasi yang memandang bahwa konflik etnis merupakan upaya yang disengaja untuk memobilisasi individu yang ada di sekitar penanda etnis. Penanda etnis sendiri yaitu ada adat istiadat, bahasa, sejarah umum, dan juga simbol bersama lainnya. Pembahasan yang selanjutnya ialah pembuatan perang. Banyak yang tidak menyadari tentang perbedaan perang, terorisme, dan juga genosida. Karena perang, terorisme, dan genosida ketiganya melibatkan kekerasan. Namun menurut Henderson pada tahun 2004, ia menyatakan bahwa ini merupakan hal yang sederhana. Karena satu-satunya perbedaan antara perang dan terorisme ialah perang lebih banyak melibatkan nyawa yang diperangi oleh pemerintah. Pandangan teoritis terhadap pembuatan perang yaitu semuanya berbagi pandangan bahwa perang mempengaruhi kemunculan dan organisasi negara dan bangsa, dan mereka menggunakan pengalaman Eropa untuk menggambarkan keterkaitan ini. Lalu perang baru. Perang baru menurut Brian Turner pada tahun 2007 berpendapat bahwa perang baru adalah inovasi konseptual terbaru dalam masyarakat militer. Sosiologi untuk menangkap bagaimana peperangan telah berubah termasuk perlakuan terhadap warga sipil. Perang lama melihatkan konflik militer antara tentara yang dilatih dan dipasok oleh negara bangsa, menyerang sipil penduduk dan mencampuri tujuan utama untuk secara langsung melibatkan tentara lawan. Yang selanjutnya adalah terorisme, di mana terorisme adalah dasar yang strategis untuk pembuatan perang dan juga pembentukan negara. Mendefinisikan terorisme. Ada lebih dari 100 definisi tentang terorisme dan beberapa konsep diantaranya merupakan ideologis atau dianggap sebagai ideologis. Memberi label terorisme. Peneliti menggunakan pengetahuan dan kriteria khusus saat mengklasifikasikan dan mengatur data. Bagaimana pernah melabeli sesuatu sebagai serangan teroris memiliki konsekuensi politik.
memberi label seseorang sebagai teroris daripada pembebas dan ketidakmampuan diberi label pihak untuk menegosiasikan kembali makna alternatif, menandakan kemampuan pemberi label untuk menstigmasi tindakan orang lain. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oki Purwanti. Izin melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang jenis terorisme. Terdapat 3 kategori utama terorisme, yaitu negara atau rezim, terorisme yang didukung oleh negara, dan terorisme substrat. Yang pertama yaitu terorisme negara atau rezim. Kenapa negara disebut sebagai teroris? Karena terkadang negara monopoli menggunakan kekuasaan dan melawan warganya sendiri untuk tujuan politik. Hal ini bisa dilihat dari para pemimpin negara yang otoriter seperti Joseph Stalin, Adolf Hitler, dan yang terbaru yaitu Saddam Hussein, di mana mereka bertindak sebagai rezim yang otoriter atau totaliter. Setelah menggunakan kekerasan baik di wilayah kekuasaannya maupun di luar wilayah kekuasaannya untuk tujuan politik. Ya, selanjutnya yang diperdebatkan yaitu apakah adalah pengakuan bahwa beberapa negara mendukung kelompok terorisme. Sesuai dengan materi yang selanjutnya yaitu terorisme yang didukung oleh negara. Terkadang negara membantu kelompok teroris untuk kepentingan politiknya. Bentuk nyata bahwa negara mendukung kelompok teroris terjadi pada contoh kasus jatuhnya penerbangan pesawat dengan kode penerbangan Pan AM-103 di Locker Bay, Skotlandia pada 21 Desember 1988. Akibat tragedi ini menewaskan 270 orang termasuk semua orang yang di dalam pesawat. Libya sebagai negara yang dituduh membantu individu yang bertanggung jawab atas serangan ini akhirnya setuju menyerahkan 2 agen intelijen dari Libya untuk diadili dengan membayar reparasi finansial kepada keluarga korban. Akibat keterlibatannya dengan kasus ini pada tahun 2006 Libya telah disingkirkan untuk bekerja sama dengan perang global melawan teror, termasuk mengakhiri program senjatanya. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis teroris yang selanjutnya yaitu terorisme substrat. Individu dan organisasi yang melakukan kekerasan terhadap negara yang menentang kekuasaan negara. Nah, contohnya gerakan Islam radikal yang menentang hegemoni Barat. Nah, terorisme substrat dapat dikategorikan menjadi organisasi klasik. Nah, dalam organisasi klasik ini terdapat susunan struktural yang berbentuk seperti piramid, di mana di puncaknya ditempati oleh pemimpin puncak yang merencanakan strategi kebijakan secara keseluruhan. Nah, di level selanjutnya di bawahnya yaitu ada kader aktif atau sekelompok besar individu yang melakukan serangan. Ada beberapa kelompok kecil di sini di level ini yang mengkhususkan diri pada operasi tertentu seperti pembuatan bom, pengumpulan intelijen, dan pengawasan. Nah, di tingkatan berikutnya itu lebih besar yang terdiri dari pendukung aktif yang memberikan kesadaran, rumah aman, komunikasi, dan kegiatan pendukung lainnya. Nah, selanjutnya dalam tingkatan ini dibagi menjadi anggota aktif dari mereka sendiri ke dalam sel untuk menjaga kerahasiaan. Nah, sebuah sel memiliki beberapa anggota yang aktivitasnya dan identitasnya hanya diketahui oleh anggota sel yang identik. Nah, selanjutnya di tingkatan selanjutnya yaitu ada pemimpin sel yang hanya dapat berkomunikasi dengan satu sel lainnya. Nah, selanjutnya di tingkatan paling bawah dari sebuah piramid struktural teroris ini ada pendukung pasif yang mungkin memberikan uang dan dukungan suara untuk mencapai tujuan teroris. Nah, selanjutnya terorisme ini tentu menimbulkan dampak tersendiri. Nah, sesuai dengan materi yang selanjutnya yaitu dampak menjadi teroris. Nah, dampak menjadi teroris dapat kita ketahui dalam contoh kasus berikut, yaitu So Xiaofu
seorang agen intelijen dari CIA yang dianggap sebagai teroris karena berperang melawan Laos yang disponsori oleh Amerika Serikat. Nah, karena Soshafu ini diklasifikasikan sebagai teroris, nah untuk kegiatan yang dilakukannya terhadap pemerintah Laos, dia dilarang untuk memasuki Amerika Serikat. Nah, dua cucunya juga ini ikut terlibat dalam hal ini karena mereka memberikan dukungan material dengan memenuhi kebutuhan sementara ketika dia menghindar dari otoritas Laos ke hutan. Nah, materi yang selanjutnya yaitu mengenai terorisme dan teori sosiologi. Nah, yang pertama dibahas dalam terorisme dan teori sosiologi ini adalah yaitu teori aksi kolektif. Ada 4 dimensi yang harus dipenuhi agar aksi kolektif terjadi, yaitu ketidakpuasan, ideologi, kemampuan berorganisasi, dan peluang politik. Nah, aksi kolektif ini juga umumnya dibangun dari jaringan yang sudah ada sebelumnya. Misalnya Islam menggunakan teroris Islam yang mengatasnamakan Islam menggunakan jaringan sekolah dan masjid sebagai sarana untuk rekrutan. Teori yang kedua yaitu mengenai perspektif sistem dunia. Hal ini berkaitan dengan penurunan hegemoni globalisasi, persaingan kekaisaran atau kolonial, dan zona semi prepolar otokratik. Nah, penurunan hegemoni ini menyebabkan ketidakstabilan global. Yang selanjutnya yaitu perspektif framing. Perspektif ini hadir sebagai lawan untuk sekedar mentransmisikan ideologi gerakan. Framing diagnostik menjelaskan apa yang salah dalam masyarakat, pemerintah, atau beberapa objek lain dari kehidupan sosial dan atribut yang bertanggung jawab. Nah, yang teori selanjutnya yaitu terorisme kategoris. Nah, terorisme kategoris ini menjelaskan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap non-pejuang atau warga sipil. Nah, menurut Godwin, tujuan dari terorisme kategorial ini adalah untuk mempengaruhi warga sipil yang terlibat untuk berhenti mendukung negara atau untuk menuntut perubahan yang disukai oleh negara. Nah, di poin terakhir yang akan saya bahas yaitu penyebab terorisme. Nah, terorisme ini sendiri disebabkan karena adanya penyebaran persepsi bahwa masyarakat tidak adil, masyarakat dapat diubah, masyarakat harus diubah, dan itu adalah tugas seseorang untuk melakukannya. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa adanya kecemburuan sosial lah yang menjadi faktor utama dalam seseorang atau kelompok orang yang melakukan tindakan terorisme. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akan dilanjutkan oleh teman saya yang selanjutnya yaitu Budi Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimana di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu sosialisasi teroris, di mana proses seumur hidup yang mempengaruhi keseharian kita berinteraksi. Tujuan literatur semester 2007 menunjukkan bahwa jaringan itu sangat penting, dengan orang yang dipengaruhi oleh teman, keluarga, mertua, dan rekan kerja lainnya. Sebagian orang besar yang menderita kemiskinan dan penindasan itu tidak menjadi teroris, meskipun mereka mungkin pendukung pasif menurut Frazier Hardenson 2004. Selain itu juga, teroris tidak dilahirkan tetapi merupakan produk sosial dan lingkungan budaya tempat mereka terikat, seperti kelompok, keluarga, dan sosialisasi lainnya. Agen mungkin mensosialisasikan anggota agar lebih rentan terhadap pembintaian oleh kelompok teroris. Selanjutnya yaitu identitas kolektif, yang diartikan sebagai deskripsi kelompok di mana individu berada di mana mereka dapat mengitulasikan keunikan mereka, atribut. Sosiologi menyebutkan kelompok referensi sebagai kolektif yang kami evaluasi diri, di mana Taylor dan Lewis berpendapat bahwa individu dapat memiliki sebuah identitas kolektif karena kita termasuk dalam berbagai kelompok yang berbeda, termasuk yang ditentukan oleh etnis, jenis kelamin, pekerjaan, dan waktu luang. Tetapi kelompok budaya yang mungkin termasuk atau tidak termasuk agama memiliki referensi yang khusus. Selanjutnya yaitu teori strain,
di mana secara singkat Robert Merton mengemukakan bahwa penyimpangan atau pelanggaran budaya norma terjadi karena jeda antara tujuan budaya seperti presentasi dan budaya diterima sampai tujuan tersebut, seperti pendidikan atau pekerjaan. Penyimpangan inovatif terjadi ketika individu menerima tujuan negara tetapi menolak caranya mencapai tujuan tersebut. Sebagai contohnya yaitu pengedar narkoba yang menerima tujuan seperti mengumpulkan kekayaan tetapi menolak cara yang diterima untuk mencapai tujuan ini melalui pendidikan atau kerja keras. Selanjutnya, globalisasi adalah suatu integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran perdagangan dunia. Fenomena ini melibatkan pemerintah, integrasi ekonomi, teknologi, ilmu pengetahuan, dan gerakan politik di seluruh dunia. Globalisasi juga telah berkontribusi kepada penyebaran nilai berat seperti individualisme, materialisme, dan liberalisme yang memantang pandangan fundamental Islam yang menekankan kolektivisme dan otoritarisme. Selain itu juga globalisasi semakin diartikan berbagai westernisasi dan amerikanisasi. Oke, yang selanjutnya yaitu menanggapi terorisme, di mana terorisme ini sulit diberantas karena berbagai alasan seperti yang dikatakan William Cloud, otoriter, pemerintah cenderung bertahan. Referensi ini terus berlanjut, kemiskinan, ketidaktahuan, ketakutan, modernitas, dan semangat beragama tidak akan hilang. Dan aksi militer selama periode waktu yang lama adalah mahal, melemahkan bangsa yang mengendalikannya, dan berpotensi merusak nilai-nilai demokrasi yang harus dilayaninya. Menanggapi terorisme yaitu sedangkan aksi militer di kontrak intelijen atau keamanan tampaknya menjadi metode utama Amerika Serikat, di mana untuk menerangi terorisme pada akhirnya terorisme tidak bisa dihilangkan tanpa menghilangkan motivator sosial dan politik. Gaakin 2006. Materi selanjutnya yaitu masa depan terorisme. Terorisme ini akan terus berkelanjut karena akan ada selalu pihak yang lebih lemah dengan keluhan yang berusaha tingkat untuk lapangan bermain dan ketidakmampuan sebagai pemerintah untuk secara efektif. Jika kita mengakui bahwa dunia tanpa terorisme ini atau ancaman terorisme sangat tidak mungkin. Kenapa? Karena ada yang dapat kita harapkan akan terjadi dalam beberapa dekade mendatang, yaitu antara lainnya yang pertama, terorisme domestik akan terus membayangi terorisme transnasional. Yang kedua, teroris akan terus mengubah taktik, tempat, dan target sebagai cara beradaptasi. Ketiga, kontraterorisme. Yang keempat, serangan yang dilakukan oleh kelompok agama akan terus menjadi lebih mematikan perinsidenan. Yang kelima, teroris akan terus menggunakan internet sebagai alat koordinasi dan komunikasi sesama temannya. Yang keenam yaitu target ekonomi akan terus rentan. Mungkin hanya cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.